Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Sorot masih dari Taman Lalu Lintas Terminal Bulu Pitu. Kita masih di program Sorot. Pak Hermawan, kira-kira apa sih yang sudah perlu dipersiapkan terkait dengan Perbu 44 ini dari dinas atau pemerintah daerah? Terima kasih. Jadi yang dipersiapkan pemerintah daerah salah satunya membuat aturan ini dengan Perbu 44 tahun 2001. Ini kita sedang kebut sosialisasi. Jadi tadi kita sosialisasi di lingkungan Koprades, besok di Kopata, masyarakat pada umumnya, sehingga nanti pada saat betul-betul diberlakukannya Perbu baru ini semua bisa dimengerti dan masyarakat dimengerti. Dan bahkan juga mengapa seperti tadi disampaikan bahwa tema malam ini adalah salah satunya inovasi inovasi Intanmas. Makanya untuk memudahkan kepada pengguna jalan pun kita sekarang nyiapkan dari Dinas Perhubungan yaitu Intanmas. Apa nih Pak Intanmas? Intanmas yaitu singkatan dari Integrasi Angkutan Banyumas. Ini untuk memudahkan khususnya para pengguna angkutan massal yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya pendatang baru ini. Juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Ini sebagai contoh. Ini nanti bisa diunduh di web, ini bisa http://intanmas.banyumaskap.go.id atau bisa di Play Store Intanmas. Ini di situ bisa dilihat. Misalnya kita berada di Terminal Bulu Pitu ini mau menuju ke Baturaden. Kita dengan membuka Intanmas di situ menulis misalnya di Play Store ini kita download, nulis kita berada di mana Terminal Bulu Pitu, mau tujuan kemana, ke Baturaden. Di situ kita mau naik apa itu bisa dipilih kendaraannya. Baik Koprades ataupun taksi atau yang lain. Ini jadi artinya memudahkan masyarakat begitu ya, mungkin yang baru datang ke Kota Purwokerto atau mungkin yang belum tahu tempat-tempat tujuan, dan itu langsung ada ya Pak arahnya kemana, angkutannya berapa, nomor berapa gitu misalnya ya? Ada angkutannya nomor berapa dan ini arahnya kemana, saya mau turun di mana, itu seperti itu. Dan jangka menengahnya nanti kita ini sementara di Intanmas yang baru masuk adalah angkutan umum taksi, Koprades dan Kopata. Di jangka menengah ini kita masukkan juga BRT. BRT Transjateng nanti masuk di sini. Yang selama ini Transjateng ini hanya sampai Pasar Pon. Nanti kita bangunkan terminal integrasi. Halte integrasi istilahnya di depan Pasar Pon. Sebabnya nanti di bantuan dari Kemenhub ini, bis by the service, beli layanan, nanti masyarakat bisa ini tersedia angkutan yang mudah, nyaman, dan aman. Jadi misalnya di halte jam 10 ya tepat jam 10 nanti bisa dibuka juga di Intanmas. Jadi mungkin bisa juga jeda dari angkutan berikutnya udah ketahuan ya Pak, berapa menitnya ya? Ketahuan, termasuk plat nomornya juga kelihatan nanti di jangka menengah. Tapi di jangka pendek karena ini BTS ini kita masih nunggu dari Kementerian Perhubungan yang rencananya akan di-launching paling lambat bulan November. November tahun ini ya Pak? November tahun ini, sehingga masyarakat dari Aji Barang ini mengapa kami sampaikan integrasi angkutan di Banyumas. Misalnya Aji Barang mau ke Purbalingga, cukup dari terminal Aji Barang naik BTS, ini bantuan pemerintah, nanti turun di Pasar Pon. Pasar Pon turun, dia bisa langsung naik BRT arah Purbalingga. Jadi sangat mempermudah buat para pengguna jalan dan menguntungkan juga buat operator. Ke Pak Sugianto. Pak Sugianto, ini dari sisi pengusaha otobus gitu ya, apa sih yang disiapkan dengan adanya integrasi angkutan Banyumas ini? Tentunya kan mungkin juga ada perubahan, ada mungkin integrasi dari armadanya sendiri harus beralih ke angkutan yang seperti apa, Pak? Ya terima kasih. Dengan adanya si Intanmas ini mudah-mudahan akan membantu para masyarakat dari luar kota yang baru pernah datang ke sini mau mencari kendaraan itu lebih mudah. Itu dengan si Intanmas itu nanti bisa mudah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hermawan, misalnya dari turun di Purwokerto di perempatan Tanjung mau ke kota naik apa itu nanti bisa mudah melihat si Intanmas itu. Nah, kami dari para pengusaha itu ya tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri dari kendaraan yang sudah tidak layak operasi ya harus disesuaikan dulu, harus terutama kondisi unitnya sendiri harus diperbaiki, harus ujikir, itu tentunya harus disiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Pak,
Kalau secara keseluruhan kondisi angkutan di Banyumas sendiri seperti apa sih Pak? Apakah juga masih banyak orang yang menggunakan angkutan umum ini di Kota Purwokerto atau bagaimana? Iya, untuk sementara ini memang terutama bagi pengusaha angkutan kota ini yang boleh dikatakan lagi sakit lah, sakit Oke. karena ya kondisinya karena pertama dulu pertama ada online, kemudian dengan mudahnya mencari masyarakat mendapatkan sepeda motor sehingga pada beralih ke kendaraan pribadi. Ini salah satunya itu. Kemudian ketambahan lagi ada pandemi. Jadi Oke. banyak orang tidak bepergian, otomatis tidak menggunakan jasa angkutan. Jadi ini salah satu penyebab itu sepinya itu. Mudah-mudahan ke depan kalau pandemi sudah sudah mereda, sudah hilang, para pengusaha angkutan bisa bangkit kembali dan para masyarakat bisa menggunakan jasa angkutan supaya untuk mengurangi kemacetan. Saya kira itu Pak. Ya. Oke, Pak Sugianto. Ini tadi kan banyak beberapa mungkin angkutan yang memang dalam arti jarang penumpangnya. Dari pengamatan organisasi sendiri, jalur-jalur mana aja sih sebenarnya yang mungkin bisa diganti atau diintegrasikan nanti ke angkutan yang lebih besar lagi, misalnya Trans Banyumas misalnya seperti itu? Ya sekarang untuk rerouting ini nantinya untuk menunjang sebagai kendaraan pengumpan dari luar area yang dilewati bis BTS atau BRT itu nanti sebagai penyambung kendaraan itu mudah-mudahan bisa jalan. Oke. Pak Hermawan ada nanti mungkin ada beberapa jalur yang mungkin nanti bisa dihilangkan atau mungkin bahkan ditambah begitu Pak dengan adanya integrasi lalu lintas di Banyumas ini Pak. Betul, memang ada beberapa jalur yang kami hilangkan, sebenarnya bukan dihilangkan ya, karena sudah dilewati BTS atau BRT, jadi jangan dialihkan, jadi ke jalur lain. Dan juga kita tambah lagi rencana jalur ini adalah yang belum pernah dilewati adalah jalur dari Pasar Banyumas ke Sumpyo. Jadi lebih luas lagi ya Pak jangkauannya? Lebih luas lagi jangkauannya, yang tadinya hanya di daerah Sumpyo, hanya ke Peranjen Tambak, sekarang nanti bisa meluas dari Tambak, lewat Sumagede, Sokawera, Kemawi, ini Klinting, naik ke atas, ke Tandan, nanti sampai ke Sumpyo. Semua harapan kami nanti dilewati. Adapun yang tidak mungkin dilewati, pemerintah Kabupaten Banyumas sudah antisipasi dengan menggunakan bus sekolah gratis. Bus sekolah gratis ya? Iya. Ini nantinya kemungkinan ke depannya ada kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar nggak Pak untuk bus ini misalnya? Betul. Jadi memang kami kerjasama dengan daerah sekitar. Ini salah satu usulan. Ini tahun ini adalah BTS ini dari kementerian yang di ACC ada 3 jalur. Yang pertama dari Aji Barang sampai dengan Pasar Pon, dari Notok sampai dengan Terminal Baturaden, terus dari Terminal Bulu Pitu ini muter-muter Purwokerto, dari Terminal Bulu Pitu, Sawangan, Tanjung Sawangan, Pasar Pon, Rejasari, sampai dengan Beji, Pabuaran, Tambak Sogra, Dukuwalu, Pasar Wage, Terminal Bulu Pitu. Nanti yang kita usulkan adalah jalur yang menghubungkan ke Stasiun Kroya. Ini kita juga salah satu usulannya. Jadi jalur dari terminal ya? Iya, ke Cilacap, dan juga kita lagi mulai komunikasi jalur yang menghubungkan antara Pasar Sokaraja sampai dengan Purbalingga yang melewati Bandara. Itu salah satu kedepannya kita ke sana. Ini sedang kita koordinasi sehingga harapan kami kalau memang Purbalingga kita Banyumas sudah siap. Itu seperti itu. Oke, artinya bahwa ini semuanya harus memang didukung juga ya, dari pemerintah sudah berupaya, kemudian masyarakat juga mendukung begitu ya Pak? Betul, sehingga harapan kami ini, tujuan kami kalau sudah ada angkutan pengumpan seperti ini semuanya hidup. Itu seperti itu. Jadi untuk milih, dan masyarakat dengan adanya Intanmas nanti ke depannya masyarakat bisa milih. Ini saya naik angkutan apa, mau muter-muter Purwokerto dulu apa yang terdekat, itu bisa dipilih lewat Intanmas. Saya pengen tahu lebih detail nanti Pak Intanmas itu isinya atau kontennya apa aja sih di dalamnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kita harus jeda komersial break dulu, kita tetap di program Sorot.